Ampun deh. Di negeri ini, Masya Allah, penguasanya itu benar-benar menjadikan FPI sebagai musuh. Sebagai musuh negara. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Bahkan orang datang dengan bantuan, mengevakuasi korban, membuka dapur umum, memberi bantuan pada korban banjir pun tidak boleh. Dilarang hanya karena memakai logo. Logo itu pun yang dianggap oleh polisi dan TNI, dianggap logonya FPI. Saya mau ngomong apa kepada para pejabat, aparat penegak hukum yang seperti ini? Begitu bencinyakah kalian kepada FPI gitu loh? Begitu terlaknatkah dan durjananya FPI di mata kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Saudara sekalian, saya dapat berita yang saya kira saudara juga dapat juga, karena ini beredar secara luas di grup-grup pertemanan. Dari tempo.co dan juga media online lainnya, saya sudah cek, googling beberapa media lain juga menulis. Judulnya begini: bubarkan relawan FPI di banjir Cipinang Melayu, polisi titik 2 pakai atribut terlarang. Nah ya, jadi beritanya begini, saya baca aja. Kapolsek Makassar Komisaris Saiful Anwar membenarkan bahwa pihaknya membubarkan sekelompok orang yang mengatasnamakan tim relawan FPI di wilayah banjir Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Pembubaran yang dilakukan pada Sabtu 20 Februari 2021 itu dilakukan polisi dan TNI. Kenapa? Kata si Kapolseknya, mereka pakai atribut FPI. Kan itu sudah dilarang, ujar Saiful saat dihubungi Tempo, Ahad 21 Februari. Saiful mengatakan tim relawan yang berjumlah sekitar 10 orang itu datang dengan menggunakan rompi, bendera, hingga perahu karet bertuliskan FPI. Menurut Saiful, jika tim relawan memang akan memberikan bantuan ke korban banjir, mereka diminta melepas seluruh atribut tersebut. Oh, saudara sekalian, gimana Anda baca berita ini? Ada komentar? Saya membacanya dengan perasaan miris, sedih, dan mungkin marah. Para polisi itu mestinya, khususnya Kapolsek yang kompol itu udah perwira loh, mestinya tahu bahwa FPI memang sudah dilarang, sudah dibubarkan. Tapi yang terjun ke arena itu, menurut mantan sekretaris umumnya FPI itu bukan Front Pembela Islam, tapi Front Persaudaraan Islam. Itu satu hal. Yang kedua, ya ampun, ini soal kemanusiaan, bos. Ini soal musibah banjir, bos. Ada sekelompok orang berniat baik, berperilaku baik, datang memberi bantuan, mengevakuasi korban, memberikan bantuan kepada para korban bencana banjir, lalu dilarang hanya karena dianggap menggunakan logo, lambang-lambang, atribut FPI, Front Pembela Islam, yang sudah dibubarkan pemerintah secara zalim. Katakanlah iya, gitu ya. Katakanlah iya mereka memakai lambang logo Front Pembela Islam, ya, FPI yang dibubarkan itu. Tapi ini kan kondisinya darurat. Hukum itu dibuat, ditegakkan untuk keadilan. Jadi di atas hukum itu ada yang namanya keadilan. Percuma, tidak berguna, bahkan harus dicampakkan hukum itu, hukum formal, hukum positif, kalau penerapannya tidak menimbulkan keadilan. Ada, bos, jauh di atas hukum yang namanya keadilan yang menjadi tujuan utama. Para hakim itu kalau memutuskan atas nama Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan demi keadilan, demi kebenaran, demi keadilan. Bayangkan, ini Munarman mengatakan begini, masih dari Tempo, ya. Dari Tempo, mantan sekretaris umum FPI mengatakan Jakarta, mantan sekretaris umum DPP Front Pembela Islam atau FPI, Munarman, mengatakan tim relawan yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam atau FPI
baru dibubarkan polisi saat akan memberikan bantuan kepada korban banjir di Cipinang Melayu. Saat akan memberikan bantuan kepada korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 20 Februari 2001 saat wilayah tersebut terendam banjir hingga 1,5 meter. Ya, benar, dibubarkan oleh polisi, kata Munarman saat dihubungi Tempo Sabtu 21 Februari 2021. Dalam informasi yang diberikan Munarman, para tim relawan datang memberikan bantuan dengan mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam atau FPI baru. Polisi yang melihat logo FPI di perahu karet yang digunakan relawan langsung membubarkan mereka dan meminta mereka tidak memberikan bantuan kepada masyarakat. Kata Munarman, seharusnya organisasi FPI baru tak dilarang memberikan bantuan ke masyarakat korban banjir. Sebab organisasi yang dilarang pemerintah adalah FPI lama yang sudah dibubarkan pada akhir 2020. Padahal tim kemanusiaan kami datang bawa bantuan, buka dapur umum dan membawa tim evakuasi, kata Munarman. Saudara, ampun deh. Di negeri ini, Masya Allah, penguasanya itu benar-benar menjadikan FPI sebagai musuh. Sebagai musuh negara. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Bahkan orang datang dengan bantuan, mengevakuasi korban, membuka dapur umum, memberi bantuan pada korban banjir pun tidak boleh. Dilarang hanya karena memakai logo. Logo itu pun yang dianggap oleh polisi dan TNI dianggap logonya FPI. Saya mau ngomong apa kepada para pejabat aparat penegak hukum yang seperti ini? Begitu bencinyakah kalian kepada FPI gitu loh? Begitu terlaknatkah dan durjananya FPI di mata kalian? Sehingga orang datang ke lokasi banjir memberi bantuan pun kalian larang hanya karena logonya dianggap logo FPI. Ini di berita lain, warga pun protes atas tindakan tersebut. Karena selama ini masyarakat tidak punya permasalahan apapun dengan FPI, apalagi dari segi kemanusiaan. Namun akhirnya posko tersebut harus dibubarkan dengan alasan ada atribut FPI. Relawan menyatakan bahwa semua atribut kami memang ada FPI-nya yang dilarang. Memang ada atribut FPI-nya. Yang dilarang kan Front Pembela Islam, bukan Front Persaudaraan Islam. Masa karena ada tulisan FPI maka kemanusiaan harus diabaikan oleh aparat? Pak Polisi, Pak Kapolsek, wahai Kapolri Jenderal Sigit, inikah yang Anda inginkan? Sebuah operasi kemanusiaan ketika banjir di mana-mana melanda, ketika orang-orang yang berteriak saya Pancasila, NKRI harga mati, tidak muncul batang hidungnya sama sekali dengan bantuan dan sebagainya. Lalu ada sekelompok orang datang dengan dapur umum, dengan karet evakuasi, dengan bantuan. Kalian larang hanya karena kalian anggap pakai logo FPI yang dilarang. Saya harus mengulang-ulang kalimat ini. Di mana sisi kemanusiaan kalian? Mohon maaf segala hormat. Apakah negara, mau menteri sosialnya, mau TNI-nya, mau Polri-nya, sudah datang memberi bantuan, evakuasi, bantuan segala macam kepada para korban banjir? Kalau sudah, ya memang sudah seharusnya. Itu tugas kalian negara untuk melindungi rakyatnya. Tapi kalau belum, kenapa belum? Lalu karena itu kalian melarang FPI, Front Persaudaraan Islam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mau jadi apa negeri ini, wahai polisi? Jenderal Sigit, mau jadi apa? Anda sekarang Kapolri loh. Penangkapan, kriminalisasi, banyak tokoh kritis, aktivis, pro-demokrasi, ustadz, ulama terjadi ketika Anda menjadi Bareskrim loh. Ya, punya kekuasaan tinggi walaupun Anda Kapolri. Tapi sekarang Anda punya Kapolri yang kekuasaan nyaris tak terbatas kecuali di bawah perintah Presiden. Anda bisa bersikap. Anda bisa ingatkan anak buah di lapangan. Kasih tahu anak-anak Anda di bawah lapangan itu Front Persaudaraan Islam.
Katakanlah iya. Katakanlah iya. Itu Front Persatuan Islam yang kalian benci itu. Katakanlah iya. Tapi saat itu mereka datang dengan pasukan untuk mengevakuasi warga, untuk membuat dapur umum, untuk memberikan bantuan kepada warga yang kebanjiran yang sampai tenggelam 1,5 meter. Aduh. Mas Sigit, Kapolri, saya ingin kasih saran pada Anda ya. Ketimbang Anda tahu atau tidak tahu, membiarkan atau mengizinkan anak buah Anda melakukan persekusi semacam itu kepada relawan-relawan kemanusiaan, apapun namanya, di lapangan, lebih baik Anda fokus deh ngurusin polisi. Tuh, Astana Anyar Kapolseknya, bekas kasat narkoba Polres Bogor, pesta pora narkoba dengan 11 anak buahnya di sebuah hotel. Dari mana narkoba mereka gunakan untuk pesta? Membeli? Nggak mungkin. Pasokan dari bandar narkoba? Bisa jadi. Atau barang-barang hasil rampasan, hasil sitaan? Sangat mungkin. Yang begitu-begitu deh. Coba deh diurusin tuh. Belum yang level-level jenderal tuh, semacam si Napoleon, segala macam terlibat dalam pembuatan pembebasan red notice buat Joko Chandra. Buronan besar. Merugikan negara bertriliun-triliun. Itu deh diurusin deh. Fokus. Begitu bencinyakah kalian kepada FPI? Begitu laknat dan durjanakah Habib Rizik FPI di mata kalian? Sehingga harus seperti itu mengalami perlakuannya. Nah, barongsai Kapolres ada mengatakan sudah selesai masalahnya. BJ apa JB yang 60 tahun jadi tersangka itu sudah selesai. Diancam dengan pasal karantina, tidak ada ancaman 5 tahun sehingga tidak harus dipenjara, ditahan, apalagi sampai ditahan untuk lapor apa namanya, tahanan rumah atau apapun tidak perlu. Itu sama-sama pelanggaran kerumunan, bos. Sama-sama pelanggaran prokes, bos. Ini bicara hukum mau tidak tajam ke bawah, mau semua warga negara equality before the law, semua setara, sama dalam depan hukum. Bullshit semua itu. Tunjukkan deh kepada saya di mana jahatnya Habib Rizik, di mana merugikannya FPI kepada Anda, kepada kalian, kepada NKRI, kepada Indonesia. Mencuri, lari bawa uang triliunan, korupsi, membunuh orang, memerintahkan revolusi, makar dan sebagainya. Tidak. Tidak. Jangan begitu. Ini ada bencana. Pemerintah saya belum dengar, mungkin ada saya lewat. Belum dengar memberikan bantuan, evakuasi segala macam pada korban langsung, kecuali kalian di sana sibuk macam-macam yang saya nggak ngerti. Itu pada tugas utama negara untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Belum kedengeran. Belum. Saya mungkin kelewat. Tapi kalaupun kalian lakukan itu, negara lakukan itu, pejabat lakukan itu, mensos lakukan itu memang sudah kewajiban negara untuk rakyatnya. Bukan ketika ada orang berbuat lalu dilarang-larang hanya karena ada logo. Logo yang kalian anggap sebagai logo organisasi terlarang. Di mana kemanusiaan kalian? Di mana nurani kalian, wahai para aparat penegak hukum? Ingat, saya tidak bosan-bosan dalam video saya mengatakan, ingat, jabatan yang kalian banggakan itu, jabatan yang kalian gunakan itu, semuanya tidak ada yang abadi. Semuanya akan selesai. Semuanya akan selesai. Selesai. Dan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Di dunia dan juga di akhirat. Maksud saya itu kalau kalian percaya akhirat. Maksud saya itu kalau kalian punya agama. Maksud saya. Kalau enggak, saya nggak tahu. Ya, Mas Sigit, please deh. Please, perhatikan baik-baik di lapangan. Buktikan janji-janji Anda. Hukum akan tegak tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Buktikan. Dan yang paling penting, ada rasa keadilan di atas hukum. Ada etika, ada moral di atas hukum. Kalau hukum dibuat hanya untuk